Perdamaian di luar pengadilan merupakan salah satu aspek penting juga yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena tim perumus menyadari betul bahwa perdamaian itu bisa saja terjadi di luar pengadilan atau dengan lain perkataan tanpa campur tangan pengadilan sama sekali. Sehingga diakomodirlah tercapainya kesepakatan-kesepakatan damai di luar pengadilan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Nah, perdamaian di luar pengadilan ini ada beberapa ketentuan ya yang diatur atau ditegaskan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Yang pertama, para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Ya, jadi dengan mengajukan gugatan. Kalau dalam praktek itu disebut dengan kuasi gugatan. Sebenarnya substansinya mereka sudah sepakat, tetapi untuk mendapatkan akta perdamaian dan dapat dieksekusi dia harus berbentuk gugatan sehingga produknya nanti akta perdamaian yang bersifat eksekutable. Kemudian pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian, ya, dan harus disertai pula dengan dokumen-dokumen sebagai alat bukti, ya, alat bukti yang sah untuk menunjukkan hubungan hukum dan kepentingan para pihak terhadap objek sengketa tadi. Jadi tidak hanya mengajukan kesepakatan damai, tetapi juga harus didukung dengan dokumen sebagai bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa benar para pihak memiliki hubungan hukum dan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek sengketa. Kemudian, hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian jika kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, dalam episode sebelumnya kita jelaskan bahwa ketentuan yang ada itu adalah kesepakatan perdamaian tidak boleh melanggar norma, melanggar perundang-undangan, dan atau melanggar kesusilaan. Lalu dia tidak berkaitan dengan pihak ketiga, serta kesepakatan itu memuat hal-hal yang dapat dilaksanakan. Jadi, pemeriksaan pokok perkara gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ini hanya berkaitan dengan apakah kesepakatan tersebut dapat dikuatkan atau tidak menjadi akta perdamaian. Hanya ini saja sebenarnya pokok-pokok pokok perkara di dalam gugatan untuk memperoleh akta perdamaian tadi, sehingga ini harus menjadi concern hakim ketika menerima gugatan untuk memperoleh akta perdamaian. Nah, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tadi, ya. Jadi eh, setelah masuknya atau setelah diterimanya kesepakatan perdamaian tersebut, hakim harus memutus, ya, atau mengucapkan akta perdamaian di dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan. Jadi, sejak gugatan didaftarkan, paling lambat 14 hari kerja, hakim sudah harus membacakan putusan terhadap kesepakatan perdamaian tersebut. Jika dikabulkan, maka dia menjadi akta perdamaian. Tapi jika ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka gugatan permohonan untuk memperoleh akta perdamaian tersebut harus ditolak. Salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian. Jadi, eh, hakim harus memastikan bahwa pada saat pengucapannya, salinan akta perdamaian itu telah siap dan sama antara akta perdamaian yang asli dengan salinannya. Jadi, kenapa harus diserahkan pada hari yang sama? Untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahan ketik, adanya kemungkinan perbedaan redaksional antara akta perdamaian yang dibacakan dengan salinan akta perdamaian yang diberikan kepada para pihak. Ini juga merupakan bagian dari mitigasi resiko untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam penanganan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian. Nah, eh, ada kemungkinan, ya, rekan-rekan sekalian, kesepakatan perdamaian yang diajukan tersebut ternyata belum memenuhi beberapa aspek atau belum memenuhi seluruh ketentuan yang ada. Nah, sehingga jika hal ini terjadi,
Hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan pihak ketiga, misalnya, atau ada redaksional yang belum jelas, atau ada hal-hal yang dianggap ini kalau dikabulkan kemungkinan tidak dapat dilaksanakan, maka itu harus dijelaskan kepada para pihak, sehingga para pihak nantinya akan memperbaiki kesepakatan damai tersebut sesuai petunjuk dari hakim pemeriksa perkara. Nah, waktu yang diberikan kepada pihak ini juga terbatas karena seperti tadi dijelaskan bahwa sejak gugatan itu didaftarkan maka 14 hari kerja, paling lambat 14 hari kerja harus telah dibacakan putusannya, sehingga para pihak harus memperhatikan ini juga. Hakim juga harus memberikan pemberitahuan atau informasi mengenai hal itu, sehingga para pihak juga bisa mengetahui kapan batas akhir mereka harus mengajukan perbaikan kesepakatan perdamaian sesuai dengan petunjuk dari hakim. Demikian untuk perdamaian di luar pengadilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus support kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Semoga bermanfaat. Salam The One Minute of Law.